Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para the leaders, ya. Kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yang mana materi ini menurut Bapak agak cukup berat mengenai peta psik penginderaan jauh, ya. Namun pada pertemuan sebelumnya, ya, itu kita sudah membahas ya apa itu pengertian geografi, 10 konsep geografi, prinsip geografi, 3 pendekatan geografi dan 4 prinsip geografi. Ya, hal itu semua menjadi fundamental kita dalam mempelajari ilmu geografi gitu. Nah, sekarang di kelas 10 di kurikulum Merdeka terbaru, ya, itu materi peta penginderaan jauh sistem informasi geografis itu dimasukkan ke dalam ya muatan kelas 10. Dulu ya itu masih di kelas 12 karena peta psik penginderaan jauh adalah materi terapan ya yang menjadi alat geografi baik itu di dunia pekerjaan atau di dunia aplikatif. Ini adalah ya penerapan dari ilmu geografi gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di bab baru yaitu bab peta. Kalau Bapak ngasih contoh tuh pasti always gitu ya, selalu ya pasti menggunakan peta gitu ya. Nah, sekarang kita akan mendalami peta ya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini peta itu sendiri kita akan belajar jenis peta, komponen peta sampai proyeksi peta. Nanti setelah kalian menonton video ini ya, tolong ya ada tugas tolong dikerjakan untuk asesmen awal atau diagnostik awal pemahaman kalian terhadap peta ya. Oke. Kita masuk yang pertama. Yang pertama ya, sekarang mental map ya atau peta mental ya, peta kognitif ya, secara definisi ya gambaran atau representasi di dalam otak tentang lingkungan, tentang tempat atau ruang sekitar atau patok-patok yang kalian biasanya ingat ya. Ya, kalau misalkan Bapak dari rumah menuju SMA Visena Jagakarsa, ya itu umumnya dari Depok gitu ya, melewati Jalan Kahfi ya. Ya, di Jalan Kahfi itu bisa melewati ya Satu Babakan. Ya, dari Satu Babakan ya ketemu Masjid Al-Biru, belok kiri nyampe ya ke SMA Visena Jagakarsa. Nah, itu yang disebut dengan mental map atau peta mental ya. Jadi kalian mendeskripsikan ya peta atau visualisasi peta di dalam otak kalian, di dalam pemikiran kalian. Itu disebut dengan mental map. Di dalam contoh ya, ini ada mental map Lüneburg ya. Nah, kalau misalkan kalian gambarnya ya, maaf. Kalau kalian lihat gambarnya nih ya. Ya, di sini ada lingkungannya. Lingkungannya apa aja? Ini ada berupa sungainya, ya. Ini ada apa ini? Bisa disebut dengan rel keretanya, ya. Ini ada danaunya, ya. Ada keterangan-keterangan tempatnya, ya. Jadi kalian bisa mengetahui patokan-patokan mana saja yang tergambar dalam pikiran kalian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kalian the leaders ya, mental map dari rumah ke sekolah itu melewati apa aja gitu. Ya, ini sebenarnya kalau misalkan di kelas ada Bapak, ini satu orang harus menjelaskan gitu ya. Kamu dari mana ya? Lewat mana? Ketemu aspek apa aja? Ya, objek apa aja yang di jalan gitu ya. Nanti ya deskripsikan gitu. Nah, biasanya kalau di kelas-kelas ini Bapak suruh gambar gitu. Tapi karena ini berbeda ya, kita skip aja, kita lanjut aja mengenai tentang peta mental atau peta kognitif ya. Itu disebut dengan peta mental map. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih ya. Apa itu ya
pengertian dan fungsi peta. Kita sering menggunakan peta, tapi kita nggak tahu ya bedanya peta sama gambar peta ya. Jadi kalau secara definisi kata si Erwin Rice itu ya, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil ya. Kata kuncinya diperkecil seperti kenampakannya. Maksudnya apa? Kenampakan aslinya gitu ya. Dibuat pada bidang datar. Nah, kata kuncinya dibuat pada bidang datar ya. Dilengkapi tulisan sebagai penjelas. Bidang datarnya apa, Pak? Ya, bidang datarnya berupa media ya, bisa kertas gitu ya. Ukurannya bisa A1, A2, A3, ya B5 ya. Intinya adalah pada bidang datar ya. Nah, itu menurut si Erwin. Nah, kalau misalkan menurut Bako Surtanal atau sekarang disebut dengan Badan Informasi Geospasial ya, peta adalah wahana menyimpan dan penyaji data kondisi lingkungan sebagai informasi bagi pengambil kebijakan perancang pembangunan. Nah, di sini kalau kata BIG, Badan Informasi Geospasial, itu memunculkan fungsinya. Yang tadi kata si Erwin itu cuma hanya udah kondisi kenampakan asli real dituangkan pada bidang datar, kemudian ya ya jadi peta gitu ya. Nah, sekarang menurut versi Bako Surtanal atau Badan Informasi Geospasial itu peta bukan hanya sebagai bidang datar aja gitu, tapi bisa menjadi sebuah alat pengambil kebijakan, alat pengambil keputusan ya, decision making. Katakanlah Pak Prabowo ingin membangun sebuah koperasi desa, itu di mana aja ya, maka alat bantunya adalah peta gitu ya. Alat bantunya adalah peta. Makanya kalau misalkan kita pengen membangun suatu wilayah, membangun suatu pembangunan yang bagus ya, sesuai dengan kebutuhan ya, itu salah satu alat yang pasti akan digunakan adalah peta ya. Kalian boleh cek ya, kalau kalian udah belajar di ilmu ekonomi ataupun di sosiologi ataupun ya yang berkaitan dengan ya pembangunan daerah, cek yang namanya rencana pembangunan ya, jangka menengah, jangka panjang ataupun ya rencana terkini, Renstra ya, rencana strategis. Itu Bapak pastikan di bagian lampiran ada yang namanya ya peta. Nah, kalian bisa cek tuh ya, kepala daerah kalian, Pak Prabowo gitu ya, pasti ada peta ya, wilayah itu pengen diapain sih gitu. Katakanlah Jagakarsa di wilayah Setu Babakan, yaitu di sana pasti dijadiin dari Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta ya, di situ akan dijadikan sebagai kawasan ya budayaan ya, kawasan yang dilindungi. Karena apa? Di situ ada adat-adat Betawi, di situ ada kawasan cagar alamnya ya. Itulah fungsi peta. Ya, bisa sampai pengambil kebijakan ya. Itu implementasi dari peta. Tetapi secara penggunaannya kalau kita lihat salin dia, itu yang pertama menunjukkan lokasi, luas dan jarak di muka bumi jelas ya. Ini menunjukkan lokasi benar gitu. Tujukan dengan apa? Nah, kita dengan interpretasi, kita membaca peta, kita tahu nih ya lokasi mana aja ya, Indonesia berada di mana, Indonesia punya apa aja sumber daya alamnya. Itu kan lokasi ya. Berikutnya setelah tahu lokasinya, pengen tahu nih kira-kira ya luas Indonesia itu seberapa luas sih? Apakah luas daratan? Apakah luas lautnya? Nah, itu kan bisa diukur ya dengan menggunakan peta. Kemudian jaraknya ya. Jaraknya Indonesia dari Indonesia ke Mekah gitu ya, berapa ratus kilo gitu. Itu bisa diukur melalui peta ya. Ya, dengan menggunakan skala yang telah ditentukan atau perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta yang digambarkan pada bidang datar ya. Jadi seperti itu. Kedua, itu menggambarkan bentuk muka bumi. Jelas ya. Kalau ikut kelas geografi ya, muka bumi
itu berbeda-beda.